إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' al-Fatawa: مثل أئمة البدع والمقالات المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله، أو العبادات المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله، فإن بيان حالهم واجب باتفاق المسلمين. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya para imam-imam ahlil bid'ah, tokoh-tokoh ahlil bid'ah, dan seluruh penyimpangan serta ibadah-ibadah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan kesesatan mereka, menjelaskan kebid'ahan mereka adalah kewajiban, dan ini disepakati kaum muslimin. Hatta qila li Imam Ahmad, sampai dikatakan kepada Imam Ahmad: rajulun yasumu wa yusalli wa yaqra'ul Qur'an ahabbu ilaik. Apakah seseorang yang saum, membaca Al-Quran dan salat lebih engkau cintai min rajulin yadhubbu an sunnati Rasulillah, dibandingkan seseorang yang berdakwah membela sunnah Rasulullah dan menjelaskan penyimpangan? Berkata Imam Ahmad: rajulun in kana yasum wa yusalli wa yaqra al-Quran fa inna hadzal khair li nafsihi. Adapun orang yang hanya membaca Al-Quran, kemudian salat, kemudian berpuasa, ini ibadah dan kebaikan hanya untuk dirinya saja. Adapun seseorang yang menjelaskan kebid'ahan, menjelaskan kebenaran, serta mewanti-wanti umat dari penyimpangan, dari ibadah yang sesat, maka ini kebaikan lil muslimin. Maka inilah yang dicintai oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Oleh karena itu, menjelaskan penyimpangan, menjelaskan kebid'ahan di antara pondasi dakwah Nabi dan para sahabatnya ridwanullahi ta'ala ajma'in. Ayuhal muslimun ibadallah, di khutbah yang singkat ini kita akan menjelaskan di antara firqah yang sesat, yang menyimpang, yang dimana Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan di hadis-hadis yang banyak tentang keburukan mereka, dan kita menjelaskan keburukan agar kita menghindarinya, supaya saudara kita menghindarinya, anak-anak kita, keluarga kita seluruhnya menghindarinya.
Karena Nabi telah menyebutkan bahawa di dalam Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Itulah dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, inna awwal al-firaq tahazzabat fil Islam humul khawarij. Sesungguhnya firqah yang pertama kali memiliki kelompok dan memecahkan diri dari jamaah kaum muslimin adalah al-khawarij. Mereka lah para khawarij yang dimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahawa mereka anjing-anjing neraka. Disebutkan di dalam hadis, al-khawarij kilabun nar, anjing-anjing neraka. Nabi juga menyebutkan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Sekiranya aku menemui kaum khawarij, aku akan menghabisi mereka, menghancurkan mereka dan membunuh mereka sebagaimana kaum 'Ad dihabisi dan dihancurkan. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis, hum syirarul khalq. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk al-khawarij. Kemudian siapa itu khawarij? Siapa itu khawarij? Para ulama telah menjelaskan bahawa al-khawarij memiliki usul, pondasi di dalam pemahaman mereka. Yang pertama, berkata Imam Al-Barbahari dan Syahristani dan selainnya dari kalangan a'immatul Islam, mereka menyebutkan al-khawarij humul ladzina yakhrujuna ala imamin min a'immatil muslimin. Al-khawarij mereka lah yang memberontak kepada penguasa di antara penguasa kaum muslimin. Al-khawarij juga memberontak dengan sebab mengkafirkan dengan perkara yang bukan seharusnya dikafirkan. Hum yukaffirun bighairi mukaffirin. Mereka lah khawarij yang mengkafirkan para pemerintah dan para ulama dan kaum muslimin dengan perkara yang bukan seharusnya menjadi sebuah pengkafiran. Inilah inti dari pemahaman khawarij. Mereka memberontak kepada pemerintah. Oleh karena itu, sesungguhnya firqah atau tokoh pertama kali khawarij muncul di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, dialah yang bernama Dhu al-Khuwaisirah al-Munafiq. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam membagikan harta rampasan perang dengan siasat syariah dan maqasid syariah, maka Rasulullah membagikan sebagian harta rampasan perang kepada kaum muslimin dan tidak membagikan sebagian yang lain bagi mereka. Kemudian datanglah Dhu al-Khuwaisirah karena tidak mendapatkan bagiannya. Lihat bagaimana al-Khawarij adalah orang-orang yang tamak terhadap dunia. Karena tidak diberikan kepada mereka dunia, sehingga mereka menuntut keadilan, meminta keadilan kepada Rasulullah. Dan Dhu al-Khuwaisirah berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil. Allahu akbar, ma'azama hadhil kalimah. Betapa besarnya ucapan yang ia katakan, ya Muhammad, berlaku adillah engkau, sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Maka Nabi pun membalas, laqad khasirta fa in lam akun a'dil faman lam yakun a'dil illam akun a'dil. Nabi pun mengatakan, sungguh engkau telah binasa. Di sebagian riwayat Nabi mengatakan, waihak, celaka engkau. Siapa lagi yang engkau harapkan adil jika aku Rasulullah sudah tidak engkau anggap lagi berlaku adil? Kalau Rasulullah alaihi salatu wassalam, pemimpin terbaik di muka bumi, masih dianggap tidak adil oleh gembong khawarij Dhu al-Khuwaisirah al-Munafiq. Kemudian sebagian sahabat berkata, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya. Kemudian Nabi mengatakan, da'hu, biarkan ia. Kemudian Nabi pun menyebutkan, sayakhruj min dhiddi hadzal rajul qaumun yaqra'una al-Qur'an wa la yablughu hanajirahum yamruquna min ad-din
kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Nabi pun mengatakan sesungguhnya dari Dzu al-Khuwaisirah, pemahamannya, keturunannya akan keluar kaum yang membaca Al-Quran, sebagian riwayat Nabi mengatakan tuhqiruna salatakum inda salatihim wa siyamakum inda siyamihim wa qira'atakum inda qira'atihim yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Nabi mengatakan sesungguhnya kalian wahai para sahabat menghinakan ibadah kalian dibandingkan ibadah para khawarij. Lihat, menunjukkan bahwa banyaknya ibadah apabila tidak dilandasi akidah yang benar tidak ada manfaatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi mengatakan yamruquna minad din, mereka keluar dari agama. Sebagian ulama mengatakan al-khawarij kuffar, al-khawarij kafir, karena Nabi mengatakan mereka keluar dari agama. Lihat banyaknya salat mereka, qiraah mereka dalam Al-Quran, saum mereka tidak bermanfaat di sisi Allah. Tidak bermanfaat disebabkan apa? Keluarnya mereka dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah pentingnya mempelajari akidah. Inilah wajibnya bagi setiap muslim untuk mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan Nabi dan para sahabat. Inilah gembong pertama Al-Khawarij. Kemudian Al-Khawarij muncul di masa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Uthman ibn Affan membagikan jabatan kepada manusia, kemudian Al-Khawarij merasa iri, merasa hasad karena tidak mendapatkan urusan-urusan dunia. Inilah kebiasaan para Khawarij, menentang pemerintah, mencela, mencaci maki para penguasa dengan tuduhan tidak berlaku adil. Maka di zaman Uthman, ketika beliau menjabat, muncullah sebagian Khawarij, di antaranya Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Khariji al-Munafiq al-Rafidhi. Abdullah ibn Saba seorang Yahudi, munafik dan gembong Khawarij serta founder dari kelompok Syiah. Bayangkan betapa banyak keburukan dikumpulkannya. Kemudian apa yang ia lakukan? Dia menggibah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu dengan membuat hoax, dengan membuat kabar-kabar burung, berita-berita buruk. Maka dia menyebarkan dengan surat-surat serta tawaf di seluruh negeri Jazirah Arab untuk menyebarkan aib-aib Uthman, untuk memprovokasi manusia. Hati-hati wahai kaum muslimin, Anda yang lisannya senantiasa memprovokasi manusia untuk membenci para pemerintah. Ini di antara wasiat Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Munafiq al-Khariji. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di riwayat yang sangat-sangat banyak mutawatir bahwa yang wajib bagi seorang muslim apabila mendapatkan atau melihat sesuatu yang ia tidak sukai dari perbuatan pemimpinnya untuk bersabar. Nabi kita menyebutkan man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Maka barang siapa yang melihat dari kalian, dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak sukai, hendaklah ia bersabar dan janganlah ia lepaskan ketaatan dari pemimpinnya. Maka orang yang menggibah penguasa, orang yang memprovokasi, tidak mengamalkan sunnah Nabi untuk senantiasa bersabar. Yang wajib bagi seorang muslim adalah mendoakan penguasa dengan kebaikan supaya mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketakwaan, diberikan agar bisa memaksimalkan apa yang Allah bebankan kepada mereka. Inilah yang wajib. Adapun celaan, ghibah, makian tidak akan mendatangkan manfaat. Bahkan ini wasiatnya Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Munafiq al-Khariji kepada kaumnya untuk memberontak Uthman ibn Affan. Akhirnya manusia ketika itu melakukan demonstrasi. Lihat bagaimana manusia tidak akan mungkin bisa diajak untuk berdemo kecuali dengan menebar kebencian kepada penguasa. Inilah sebab diharamkannya demonstrasi. Akhirnya apa? Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu di rumahnya ditumpahkan darahnya dalam keadaan memegang mushaf Al-Quran.
Wahai orang-orang yang senantiasa memprovokasi kepada pemerintah apabila terjadi demonstrasi, kemudian terjadi pertumpahan darah, maka kalian mendapatkan dosanya. Oleh karena itu Abdullah bin Ukaim menyesal karena pernah menyebutkan kesalahan Utsman dan ia menganggap itu adalah bentuk menumpahkan darah Utsman. Dia mengatakan, la u'inu ala khalifatin ba'da Utsmani abada, la u'inu ala dami khalifatin ba'da Utsmani abada. Aku tak akan mengambil bagian untuk menumpahkan darah seorang pemimpin pun setelah Utsman dibunuh. Kemudian mereka berkata, orang-orang yang di sekelilingnya berkata kepadanya, ya Aba Ma'bad, awa anta ala damihi, wahai Aba Ma'bad, apakah engkau ikut mengeksekusi Utsman? Kemudian dia mengatakan, inni a'uddu dzikra masawi aunan ala damihi. Sesungguhnya aku menganggap menyebutkan kesalahan seorang pemimpin di depan umum bukan dalam rangka mendatanginya, menasihatinya, akan tetapi dalam bentuk ghibah, dengan status, dengan provokasi. Ini adalah bentuk pertolongan dan aksi menumpahkan darah kaum muslimin, imma itu pemerintahnya atau kaum muslimin yang memberontak disebabkan manusia yang memprovokasi. Maka oleh karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyerukan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah selama mereka masih menegakkan salat. Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan di dalam hadis, wa innakum latarawna atharatan, sesungguhnya kalian akan melihat asarah, pilih kasih, kezaliman yang terjadi. Kemudian para sahabat mengatakan, afala nunabidhum inda dzalika ya Rasulullah, apakah dengan begitu kita melengsarkan, menggulingkan, mengkudeta, mengganti pemimpin yang baru ya Rasulullah? Kata Nabi, la, kata Nabi, jangan, bukan kayak gitu konsepnya, bukan kayak gitu konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih muslim, selama mereka masih menegakkan salat, isma'u wa ati'u, maka dengarkan dan taat, maka jangan kalian menggibah, maka doakan kebaikan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Aqulu ma tasma'una, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ketika Utsman ibn Affan terbunuh radhiyallahu taala anhu di tangan Khawarij, anjing-anjing neraka yang merusak dengan kerusakan yang besar di muka bumi, maka bukan hanya Utsman yang mereka tumbangkan, akan tetapi khalifah setelahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak lepas dari keburukan dan kekejian para Khawarij. Maka Ali bin Abi Thalib pun dilengsarkan dan dibunuh oleh para Khawarij. Maka para Khawarij adalah manusia yang tidak pernah puas dengan pemerintah yang ada. Maka yang wajib bagi kita adalah bersabar sebagaimana konsep yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu para penggibah pemerintah, orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan, maka para ulama menyebutkan inilah Khawarij al-Qa'adiyah, Khawarij yang duduk, yang mungkin tidak ikut melengsarkan dengan aksinya, tidak ikut memberontak dan tidak ikut mendemonstrasi, akan tetapi lisannya senantiasa mencela, menggibah, memprovokasi manusia untuk melakukan demonstrasi, untuk melakukan reformasi, untuk melakukan kudeta. Inilah yang dikatakan al-Khawarij al-Qa'adiyah sebagaimana yang dikatakan para ulama. Karena mereka mungkin dengan pengecutnya, dengan penakutnya, apabila ikut beraksi mendapatkan luka, mendapatkan pukulan, mendapatkan resiko,
akan tetapi lisan-lisan mereka senantiasa menggibah para penguasa untuk membenci manusia, supaya manusia membenci pemerintah mereka, sehingga terjadilah pertumpahan darah. Maka yang wajib bagi kita adalah menahan lisan, menahan tangan untuk tidak menuliskan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kalau menggibah seorang muslim diharamkan, apalagi menggibah para pemerintah yang tidak ada manfaatnya di situ. Oleh karena itu, para sahabat telah menyebutkan dan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberikan solusi. Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat, mengingkari kemungkaran, hendaklah ia mendatangi pemerintahnya. Diriwayatkan dari Ahmad dan Tirmidzi dan selainnya dari hadis Iyad ibn Ghanm, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdihi alaniyah wal ya'khudh biyadihi wa yakhluwa bih fa in qabila minhu fadhak wa illa faqad adda alladhi alayhi. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemerintah, hendaklah ia mendatanginya, menarik tangannya, menyampaikannya dengan tatap muka. Apabila ia menerima, maka itulah yang dicari. Maka apabila penguasa tidak menerimanya, maka sungguh kita telah menunaikan kewajiban kita. Mengingkari kemungkaran itu memiliki patokan di dalam syariat, memiliki dhawabit, tidak dengan sesuka hati. Mengingkari penguasa dengan cara mendatangi mereka langsung di hadapan mereka, bukan dengan menggibah mereka sebagaimana perbuatan Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Kharij al-Munafiq. Maka inilah fondasi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dengan ini terjagalah keamanan negeri, terjagalah manusia dari pertumpahan darah, dari huru-hara, dari kerusuhan. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sampai para ulama menyebutkan sittuna sanah bi imamin jair khairum bin bila imam. 60 tahun dengan pemimpin yang zalim itu lebih baik dibandingkan tidak ada pemimpin sama sekali, karena tidak akan terjaga hak-hak manusia, maka tidak ada lagi rasa aman di muka bumi. Dan kepemimpinan itu wajib, yang wajib bagi kita adalah bersabar. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq ulata umurina, Allahumma waffiq ulata umurina, اللهم وفق ولاة أمورنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.